Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas untuk membuat kegiatan kurban ya. Jadi kita butuh beberapa tabel tambahan untuk menyimpan data kegiatan kurban masjidnya. Nah, kurban ini pertama kita butuh tabel kurban. Ini misalnya tabel ini bisa jadi tabel info ya, atau tabel kurban info sebenarnya. Nah, ini tabel ini menyimpan informasi tahun kurbannya kapan, kemudian kontennya ini bisa jadi nanti ada flyer-flyer atau gambar ya, kemudian informasi tanggal pendaftaran, tanggal akhir pendaftarannya. Nah, ini untuk tabel kurbannya. Kemudian ada tabel hewan kurban ya. Tabel hewan kurban ini dia ada foreign key dari tabel kurban. Jadi kan di sini misalnya tahun Masehinya 2023, nanti ada beberapa hewan kurban karena hewan kurban itu kan lebih dari satu ya. Nah, jadi misalnya nanti ada sapinya yang super, misalnya harganya 3 juta, harganya 15 juta, nanti iuran per orangnya misalnya dibagi jadi 7. Kemudian harga sapinya berapa. Nah, ini kita simpan di sini. Tujuannya kenapa kita simpan harga, iuran per orang, biaya operasional supaya masjidnya nanti punya riwayat data kurbannya. Jadi dia bisa lihat nih tahun kemarin berapa sih harganya, seperti itu. Lalu kemudian ada tabel peserta. Di tabel peserta ini kita butuh nama, nomor HP, nomor WA, alamat saja. Kemudian ada tabel kurban peserta. Tabel ini yang menghubungkan antara peserta dan hewan kurbannya. Jadi ngumpulnya di tabel kurban peserta ini semua. Oke, kurang lebih nanti ini tabel yang kita butuhkan. Kalau contoh di sini misalnya, ini berarti pembayaran kurban itu harus lunas ya, sekali bayar. Nah, kalau kita mau pembayaran kurban itu boleh diangsur, boleh dicicil, maka kita butuh tabel lagi untuk menyimpan data pembayarannya ya, seperti itu. Tapi di konteks ini kita buat simple saja. Pembayaran harus lunas karena ada kurban yang panitianya tuh boleh cicil. Jadi misalnya dari kurbannya kan bulan Zulhijjah misalnya, nanti dari bulan Syawal itu mereka udah umumin. Nah, siapa yang mau nabung dulu jatuhnya kan gitu ya. Nah, boleh sebenarnya, tapi di konteks ini kita buat yang langsung lunas saja biar lebih simpel. Oke, langsung saja berarti kita akan buat tabel kurban dulu. Pertama untuk informasi kurbannya. Di sini kita buka komen, kemudian kita jalankan perintah seperti biasa, php artisan make model, namanya kurban, min all. Oke. Kemudian kita buka modelnya kurban create. Lalu kita lihat kita buat foreign ID, masjid ID. Foreign ini harusnya otomatis diindeks sama Laravel ya. Kemudian ada tahun hijriah, table tahun itu integer, tahun hijriah. Kemudian satu lagi ada tahun Masehi. Kemudian ada konten. Kalau konten ini kita pakainya long text. Oke. Kemudian ada tanggal akhir pembayaran. Oke, tanggal akhir pembayaran kita pakainya date time, tanggal akhir pembayaran. Kalau kita mau buat tanggal mulai boleh saja, tapi saya rasa tidak perlu ya, cukup begitu diumumkan tuh pasti sudah mulai gitu maksudnya. Oke, kemudian created by terakhir seperti biasa kita tambahkan foreign juga, foreign ID created by. Sip. Cek lagi masjid ID tahun hijriah, tahun masehi, masjid ID tahun hijriah, tahun masehi, konten tanggal akhir pembayaran created by. Kalau sudah, silakan di migrate, php artisan migrate. Oke, berikutnya kita bisa buat rute, web route. Kemudian di sini
Saya copy paste saja. Di sini berarti namanya kurban, kemudian di sini kurban controller. Oke, berikutnya kita bisa buat menu di admin kit. Di sini menunya kita buat di bawah informasi masjid ya. Nanti menu ini bisa kita buat perbagus lagi lah, misalnya ada drop down dan sebagainya. Jadi untuk awal nih kita fokus di CRUD datanya dulu. Oke, di bawah data bank ini kita akan buat kurban. Ini saya duplikat saja, data kurban. Oke, kita simpan. Kemudian ini sudah muncul data kurbannya. Kita klik, harusnya munculnya blank saja. Berikutnya tinggal copy paste. Copy paste nya itu dari informasi masjid ya. Jadi kita buka informasi controller, baru kita buka kurban controller. Oke. Nah, sebelum kita ngurusin controller, kayaknya kita ke model dulu. Informasi.php model ini kita pakai semua, di copy. Kita buka lagi kurban.php. Jadi di sini kita pastekan. Ini kita impor, ini kita Ctrl ALTI, Ctrl ALTI, ini juga sama. Sudah, simpan, tutup. Baru kita copy paste controllernya. Mulai dari sini, copy, pastekan di function index. Informasi ganti jadi kurban. Kemudian di sini informasi kurban. Lalu kita buka informasi indeks, kita Ctrl Shift S. Ini sama kayak sebelumnya caranya. Ya, oke, kita ganti jadi kurban underscore index. Kemudian kita modif, ini berarti kurban create. Lalu ini juga kita edit semua. Oke, simpan, kita refresh, harusnya muncul. Berikutnya kita buat tambah dulu. Ini kita abaikan dulu tabelnya, jadi kita buat tambah data. Oke, tambah datanya ini masih salah linknya. Saya refresh lagi, saya klik, masih ke informasi create. Cek lagi nih, ternyata ini masih informasi indeks. Nanti kita ganti jadi kurban indeks. Oke, saya ulang dari data kurban, kita klik tombol tambah. Sekarang kurban create. Urusan kita di model udah selesai. Sekarang kita masuk ke create. Kita copy, pastekan di sini. Kita ganti. Nah, makanya di sini saya biasanya buat alias. Jadi namanya model di sini ya. Jadi di sini kita buat S model. Jadi copy paste nya gampang. Tapi tidak apa, ini kita buat satu-satu saja. Kurban, kemudian di sini kita tidak ada kategori, metodenya post, ini kurban store, tambah informasi kurban. Oke, tutup dulu, buka informasi formnya, Ctrl Shift S, kita ganti namanya jadi kurban form. Oke, lalu di sini kita ganti jadi kurban underscore form. Untuk kurban form kita lihat dulu tampilannya. Error di list ya, list kita hapus saja, kita tidak perlu list. Oke, judul juga kita tidak perlu, tapi belum saya hapus. Coba refresh dulu. Oke, nah informasi kurban itu kan pertama tahun ya, tahun. Jadi di sini saya buat tahun Hijriah. Oke, ini saya copy juga tahun Hijriah. Nah, di sini kita buat form select rank. Form select rank ini ada sedikit masalah. Ini kita hapus. Ini kita tutup seperti ini. Name-nya kita ganti jadi tahun Hijriah. Minnya tuh tahun Hijriah sekarang tahun Hijriah 2023 tuh berapa dia? 1445. Berarti mulai dari 1445 sampai mana dia?
Ini ya, min itu maksudnya dari misalnya 1445. Oh sorry, caps lock saya belum 6 locknya ya. Nah ini 1445 misalnya sampai perkiraannya 1460 lah, atau misalnya tambah berapa misalnya, selectednya 0. Oke, nanti kita perbaiki. Ini kelas seperti biasa, kelasnya form control. Simpan, kemudian coba refresh, harusnya muncul nih tahun Hijriah. Sip. Kemudian berikutnya itu ini tinggal kita copy tahun Masehi misalnya, kemudian saya copy, ini paste tahun Masehi. Kalau tahun Masehi itu minimalnya misalnya sekarang 2023, maksimalnya pakai tahun di sistem saja, date seperti ini. Simpan juga. Oke, jadi ada pilihan. Kalau ini kita buatlah misalnya untuk 10 tahun ya. Kalau tahun Masehi itu misalnya karena kan tahun Hijriah itu tidak ada di sistem ya, tidak ada di sistem kita maksudnya. Jadi kita buatnya manual 1445 sampai 1460 misalnya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat lagi, yang perlu kita buat itu konten tanggal akhir pendaftaran. Tanggal akhir pendaftaran kita bisa buat lagi, berarti saya copy. Kemudian di sini saya buat namanya tanggal akhir pendaftaran. Sini tanggal akhir pendaftaran. Ini juga sama, tinggal copy saja. Nah, tanggal akhir pendaftaran ini pakai teks biasa, pakai form date ya, form date. Oke, seperti ini. Kita buat tanggal, copy paste saja dari sini. Ini 0, optionnya seperti biasa, kelas form control. Simpan, coba kita refresh. Oke, hasilnya harusnya sudah muncul, tinggal disimpan. Ini konten nih kita buat informasi atau pengumuman ya, informasi atau pengumuman kurban, informasi kurbannya lah ya. Misalnya flyer, dia bisa upload flyernya lewat picture ini supaya lebih menarik dan seterusnya ya. Oke, ini udah selesai, berarti untuk tanggal nih kita buat defaultnya tanggal pendaftaran ini tanggal sekarang nih, now. Oke, jadi yang di bagian tanggal akhir pendaftaran kita buat now seperti ini. Kalau sudah, pastikan namanya lagi benar, tahun Hijriah, tahun Masehi, tanggal akhir pendaftaran, konten. Kalau sudah, berarti kita lanjut ke store. Oke, di store pertama ini kita ganti jadi request, kemudian Ctrl ALTI, kita impor HTTP request. Ini kita ganti jadi kurban. Oke, nah ini baru kita masuk ini tahun Masehi, require tahun Hijriah. Oke, kita cek dulu tadi namanya benar, harusnya tahun Masehi, tahun Hijriah. Oke, harus diisi ya maksudnya. Kemudian tanggal akhir pendaftaran, tanggal akhir pendaftaran juga harus diisi. Oke, berikutnya kita coba simpan. Kalau kita lihat tuh tidak ada yang lain ya, select tidak perlu. Oke, tidak ada. Nah, selectnya tadi kita ke impor enggak sih? Kita lihat di modelnya. Ini kan ada generate select nih, kita kan tidak perlu generate select. Oke, seperti gini. Oke, kita coba simpan data. Saya masukkan testing kurban. Kita klik tombol simpan. Harusnya ada error unknown kolom tanggal akhir pendaftaran. Nah, kita cek nih di model kita kurban create, namanya apa saya buat saya salah nih. Tanggal akhir pembayaran tadi. Oke, kita rollback dulu. PHP artisan migrate rollback min step sama dengan 1. Harusnya tanggal akhir
pendaftaran, simpan. PHP Artisan migrate lagi. Oke, udah selesai. Oke, F5 kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Kita lihat di PHP MyAdmin untuk memastikan semua kolom itu berhasil terisi ya. Kita lihat di emasjid kita. Nah, di tabel kurban semua kolom itu harusnya sudah terisi. Created by, oke sip, udah benar. Udah tinggal kita perbaiki tampilannya. Tampilannya berarti ini udah selesai, ini sudah selesai, berarti kita kembali lagi modifikasi kurban indeks. Nah, di sini tahun, kemudian tanggal akhir, daftar, kemudian konten. Oke, berarti pertama ID sudah, bukan ID, ini harusnya loop iteration. Nah, di sini baru tahun Hijriyah, kita tambahkan di sini H, kemudian garis miring item tahun Masehi. Ya, kalau tahun Masehi itu berarti M. Oke, gini. Tahun Hijriah, tahun Masehi. Kemudian tanggal akhir pendaftaran kita buat lagi, saya buat TD saja, TD. Kita buat berarti item tanggal akhir pendaftaran. Oke, konten sudah benar. Created by ini kita buat dibuat oleh kontennya ya, datanya dibuat oleh siapa. Oke, sudah, simpan. Harusnya udah tampil. Oke, tahun kurban kita buat di sini, tahun kurban 1445 atau 2023 Masehi. Tanggal akhir pendaftaran, konten sudah benar, dibuat oleh sudah benar. Nah, kontennya ini kita ubah jadi, kita casting ya, kita cast dia. Kita buka modelnya. Nah, kita cast protected cast, ada otomatisnya enggak sih? Nah, ini dia, date, tipenya date ya, tanggal akhir pendaftaran tipenya date. Karena sudah di casting, maka kita bisa atur di sini formatnya. Format dari di modelnya tuh harusnya bisa diatur ya. Kalau saya tidak salah tuh misalnya DMY. Bentar, kita coba. Tidak bisa. Kayaknya bisa, tapi saya yang tidak tahu nih kodenya. Nanti kita coba cari. Kalau sekarang kan kita ngaturnya di sini ya. Format DMY. Oke, ini sudah. Berikutnya tinggal buat edit. Kalau edit sama, kodenya copy paste saja. Edit, show-nya terakhir saja, karena nanti kalau di show tuh ada tambahan khusus dia. Oke, ini berarti kurban. Ini kurban ID, tidak perlu ada list. Oke, ini berarti kita ganti jadi kurban form. Ini kita ganti jadi request. Kodenya sama dengan di sini, kita copy dari sini. Oke, di bagian update. Ini kurban berarti di sini. Nah, rule-nya itu sama dengan rule ini kan, tinggal copy saja. Rule-nya kita ganti di sini. Oke, sudah. Berikutnya destroy harusnya gampang, tinggal delete saja. Oke, simpan. Kita coba edit untuk mastiin datanya bisa diedit. Klik tombol simpan. Kategori, ini masih salah. Di bagian edit tuh di sini harusnya kita ubah jadi kurban update. Ini juga edit informasi kurban. Oke, edit. Kita klik. Data berhasil diubah. Kita coba lihat, harusnya muncul ID-nya. Oke, sip. Berikutnya
kurban indeks itu sudah di strip tag, sudah benar. Nah, nanti untuk detail ini baru nanti kita tampilkan detail informasi dari kurbannya. Nah, baru nanti di dalam detail itu baru ada hewan kurban, data peserta ya, kemudian peserta yang sudah mendaftar. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Harusnya di video ini kita tinggal copy paste saja. Kalau ada yang tidak sesuai, silakan cek lagi kodenya. Biasakan lebih teliti lagi ya, cek itu bukan sekali ya, 2 kali 3 kali cek lagi sampai kita ketemu permasalahannya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.